Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Penerapan Cooperative Learning di Jigsaw dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 Mandua Manggarai. Pada proposal ini ada terdiri dari 3 bab, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, dan bab 3 metode penelitian. Kita awali dengan bab 1. Di dalamnya ada 4 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga pertanyaan penelitian, dan yang keempat relevansi dan pentingnya penelitian. Kita mulai dari latar belakang. Pendidikan adalah kegiatan terencana untuk meneruskan pengetahuan dan nilai kepada generasi mendatang. Ini adalah proses yang dirancang untuk mengembangkan potensi spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan keterampilan peserta didik. Menurut Al-Ghazali dan Firmansyah, pendidikan berfokus pada penghilangan akhlak buruk dan penanaman akhlak baik, mendekatkan peserta didik kepada Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Saputra menambahkan bahwa pendidikan adalah bimbingan untuk mengembangkan fisik dan spiritual menuju kepribadian yang lebih baik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran Hadis, terutama dengan alokasi 72 minggu per tahun, atau 2 kali 45 menit per sesi, pendidik perlu mengembangkan model pembelajaran inovatif seperti model kooperatif tipe Jigsaw. Pemahaman dan penguasaan metode ini tentu akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pernyataan masalah untuk proposal ini adalah pengaplikasian cooperative learning model Jigsaw kurang maksimal. Model penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw yang kurang maksimal bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, dominasi siswa yang lebih aktif dalam kelompok, serta kurangnya interaktif guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran tersebut. Dari pernyataan masalah ini memunculkan pertanyaan penelitian yang pertama, apakah cooperative learning tipe Jigsaw itu? Yang kedua, bagaimana penerapan cooperative learning tipe Jigsaw dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Dan yang ketiga, apa perbedaan signifikan pada hasil belajar siswa antara peserta didik yang diajar dengan tipe Jigsaw dan peserta didik yang diajar dengan metode konvensional? Kemudian, ada pula relevansi dan pentingnya penelitian. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya saat menerapkan model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Relevansi yang pertama untuk penulis dapat memahami secara mendalam peran pendidik sebagai pelaksana utama dalam menerapkan cooperative learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Dan yang kedua untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca secara umum tentang upaya pendidik dalam mengajarkan materi pembelajaran Al-Quran Hadis melalui cooperative learning tipe Jigsaw. Sekarang kita beralih ke bab 2. Pada bab 2 ada 5 bagian, di antaranya yang pertama adalah tinjauan konseptual, yang kedua tinjauan teori, yang ketiga tinjauan riset terdahulu atau studi terdahulu, yang keempat kerangka berpikir, dan yang kelima hipotesis penelitian. Kita beranjak pada tinjauan konseptual terlebih dahulu. Tinjauan konseptual untuk usulan tesis yang berjudul Penerapan Cooperative Learning tipe Jigsaw dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 Mandua Manggarai adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model mengajar Jigsaw. Yang ketiga, pembelajaran Al-Quran Hadis.
Dan yang ketiga, identifikasi gap pada penelitian ini. Terdapat tinjauan teori pada cooperative learning tipe Jigsaw ini bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah metode yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok heterogen untuk saling mengajarkan materi yang telah mereka pelajari. Model pembelajaran ini diciptakan oleh Elliot Aronson dan dikembangkan lebih lanjut oleh Slavin, yang model ini bertujuan untuk membangun interaksi positif, tanggung jawab individu, serta pemahaman mendalam terhadap materi. Metode ini efektif diterapkan dalam pembelajaran, termasuk pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah, karena metode ini mampu mengoptimalkan potensi setiap peserta didik dalam meningkatkan pembelajarannya. Ada juga riset terdahulu yang berkaitan dengan cooperative learning tipe Jigsaw ini. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw efektif meningkatkan pemahaman, motivasi, prestasi belajar, nilai religius, dan kerjasama antara peserta didik, terutama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Namun, penelitian-penelitian ini sebagian besar fokusnya pada hasil akhir, bukan pada proses implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih dalam proses penerapan tipe Jigsaw oleh pendidik serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Adapun kerangka berpikir untuk penerapan cooperative learning tipe Jigsaw ini, yang pertama adalah masalah utama. Masalah utamanya adalah kurangnya motivasi dan interaksi peserta didik. Yang kedua, peserta didik kesulitan memahami materi. Lalu ada solusi yang diterapkan. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian yang kedua, menekankan pembagian tugas, kerja kelompok, dan saling mengajar antar peserta didik. Lalu dampak yang diharapkan adalah yang pertama, meningkatnya interaksi dan kerjasama dalam kelompok, meningkatnya motivasi dan tanggung jawab belajar peserta didik. Kemudian hasil yang dicapai nantinya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua, pemahaman materi Al-Quran Hadis yang lebih baik. Serta kontribusi dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan solusi praktis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran Hadis, serta memberi sumbangsi terhadap pengembangan strategi pembelajaran di dunia pendidikan. Pada penelitian ini pun ada hipotesisnya, ada dua, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Kalau hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada kualitas pembelajaran Al-Quran Hadis antara peserta didik yang diajar menggunakan model cooperative learning tipe Jigsaw dan peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Sementara itu, kalau ditinjau dari hipotesis nolnya, memang tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Maka pada penelitian ini, penulis berhipotesis terdapat perbedaan yang signifikan pada kualitas pembelajaran Al-Quran Hadis ini ketika dengan menerapkan pendekatan pembelajaran tipe Jigsaw. Lanjut ke bab 3. Pada bab 3 ini akan dibahas tentang desain penelitian, subjek atau sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan yang terakhir yang kelima adalah teknik analisis data. Kita mulai satu persatu. Pada desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 11 secara mendalam dan alamiah. Subjek atau sampel penelitian. Populasi, kita jelaskan sedikit bahwa populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu untuk diteliti dan disimpulkan. Tidak terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup objek lain. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih saat populasi terlalu besar untuk diteliti seluruhnya. Sehingga dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh siswa kelas 11 dari 4 program, sedangkan sampelnya adalah 2 kelas pada jenjang tersebut,
yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun instrumen penelitiannya, di sini ada tiga. Yang pertama wawancara, yang kedua angket atau kuesioner, dan yang ketiga adalah observasi. Untuk wawancara terdiri dari dua tipe, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Lalu yang kedua, angket. Angket juga menggunakan pertanyaan tertulis kepada responden. Kemudian ini juga untuk efisiensi jumlah responden yang banyak. Lalu yang ketiga, observasi. Ini dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas objek yang diamati, yang bertujuan untuk memahami perilaku dan maknanya secara mendalam. Selanjutnya, prosedur penelitian atau prosedur pengumpulan data. Ini ada beberapa prosedur yang dilakukan. Yang pertama adalah persiapan, yakni dengan menyusun instrumen penelitian, ada wawancara terstruktur, angket, dan observasi, lalu menentukan responden, dan juga jadwal pengumpulan data. Lalu yang kedua, pelaksanaannya di lapangan. Pada saat ini, penulis melakukan wawancara yang dilakukan sesuai panduan kepada guru dan peserta didik untuk menggali informasi yang dalam. Angket juga dibagikan kepada peserta didik untuk memperoleh data secara kuantitatif. Lalu ada observasi partisipatif, ini dilakukan dengan mengikuti langsung proses pembelajaran untuk mencatat perilaku, interaksi, dan penerapan model pembelajaran, serta sistematis dan konsisten. Semua data yang dikumpulkan berdasarkan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan, dan setiap instrumen digunakan secara konsisten pada seluruh subjek yang relevan untuk menjamin validitas dan reliabilitas data. Lalu yang terakhir adalah teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis tematik karena bersifat kualitatif. Teknik ini dipilih untuk mengidentifikasi pola, makna, dan tema dari data wawancara, angket, dan observasi, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam dan sesuai dengan konteks pembelajaran yang dikaji. Demikianlah paparan proposal saya yang berjudul Penerapan Cooperative Learning tipe Jigsaw dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 Mandua Manggarai. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.